Jadi memang kalau di Kota Bogor, saya pernah jadi anggota DPRD di Kota Bogor. Problemnya dari zaman Pak Wali Kota pertama saya dulu kan Pak Diani namanya, sekarang Bima Arya ya. Itu sama tuh keluhannya selalu kalau kita diskusi. Mas Andi, Bang Andi, Kang Andi gitu. Kalau bro, kalau Bima kan bro, ini gimana ya? Saya selalu diskusi ini masukan masyarakat. Kok ini masih susah, mau berobat susah. Rumah sakit padahal kita udah anggarkan RSUD itu besar, lagi direnovasi segala macam. Tapi di bawah ini gimana bro saya bilang. Ya kebetulan kan memang kalau bicara internal ya, ya ini kan pasca setiap ada kepemimpinan itu kan biasanya kan dalam satu kepemimpinan di periode-periode sebelumnya ada masalah-masalah di masalah hukum, ya, masalah hukum terjadi. Kadang-kadang lebih cepat saya daripada anggota dewan yang duduk sekarang tuh kerjanya. Mohon maaf aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seneng nih, hari ini kedatangan senior gitu ya. Bisa dibilang profilnya sebenarnya banyak banget. Cuman boleh nggak saya bilang Akang tuh datang dari kalangan aktivisme? Boleh juga. Iya kan, memang ngelola banyak organisasi kepemudaan juga. Jadi P3 itu nih teman-teman yang nonton, isinya calegnya menurut saya sekarang semakin berkualitas. Insyaallah, ya. Banyak akademisi, ada artis, ada aktivis, ada difabel, ya. ada perempuan. Kita kalau nggak salah 30 atau 35% tuh program perempuan. Itu, jadi betul. benar-benar kalau menurut saya dahsyat lah. Dan insya Allah akan memberikan kontribusi suara yang besar. Bersama saya sekarang ada Kang Andi Suryawijaya atau brandingannya nih Kang ASW. Ya. Betul Kang? Betul. Nama familiarnya di Bogor Cianjur. Oh. Saya sebenarnya orang Bugis kan, orang Makassar. Tapi lama tinggal di kiprah politik ya alhamdulillah saya di Jawa Barat. Jadi hampir 25 tahun lah. Ya. Hanupis Kang udah datang. Hatur nuhun pisan. Saya tahu jauh gitu ya dari ini. Siap. Dan Kang Andi Suryawijaya ini berada di Dapil Jabar 3 ya Kang ya? Jabar 3 itu Bogor Cianjur. Kabupaten Cianjur, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Kota Bogor. Siap. Ya. Wah, ini apa namanya? Dapil yang seru sebenarnya. Seru banget. Bukan seru banget. Kota Bogor cuman sepelemparan batu dari Jakarta. Keliling-keliling sebentar selesai. Aduh, Cianjur luar biasa. Dan Cianjur luar biasa. Kang, sekali lagi saya terima kasih nih. Siap. Akang, saya mau bacain sedikit aja nih. Boleh. Akang ini adalah pernah menjadi anggota DPRD Kota Bogor 2009, 2014, Ketua DPP KNPI. Iya. Ketua DPP KNPI ya Kang ya, 2008, 2011. Betul. Ketua DPC P3 Kota Bogor 2010, 2015. Sampai 2016 saat itu. 2016. Sekarang beliau juga Kang ASW ini Ketua DPP Partai P3 bidang LBH dan advokasi. Bidang hukum dan lembaga advokasi hukum. Jadi salah satu ketua di DPP P3. Ya, jadi ini nggak kaleng-kaleng nih teman-teman ya. Nggak kaleng-kaleng nih. Jadi kita kepengen sekali gali. Siap. Kang, acara ini memang kami dedikasikan untuk meningkatkan level pemahaman publik soal politik. Baik. Kami ingin sekali publik kita itu memilih orang, pertama memang soal suka tidak suka itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kita ingin sekali setelah suka tidak suka itu adalah relevan tidak relevan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita kepingin publik itu milih orang, nyoblos orang itu memang yang kompeten. Kompeten, punya kompetensi. Iya kan? Jangan yang misalnya nggak pernah turun dapil, cuman amplopnya doang nyampe, minyak goreng sembako nyampe. Kita menghindari itu Kang, makanya kita ingin gali Akang. Ya. Kang, tadi sebagian tentu sudah saya sampaikan, tapi saya ingin Kang ASW ini yang juga cerita. Profil singkat Akang ini sebenarnya Akang siapa, aktivitasnya apa, dan portofolionya apa? Mangga Kang, nih sini Kang. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya nama lengkap ya. Mas Imam Haji Andi Suryawijaya SHMH. Alhamdulillah sudah haji itu, berangkat tahun 98 hajinya. Masya Allah. Wah, sekarang susah tuh. Susah. 20-an tahun. Ya, alhamdulillah tadi saya nambahkan sedikit ya. Mangga, karena jadi anggota DPRD juga saya di Kota Bogor selama 2 periode. 2009-2014 dan 2014-2019. Oke. Saat itu waktu periode pertama DPRD-nya itu saya diamanahkan sebagai sekretaris DPC. Ya. Nah, periode keduanya alhamdulillah saya dongkrak suara di Kota Bogor. Dari 3 kursi saya pernah jadi ketua praksi gabungan, Mas.
Waktu itu 3 kursi kan menurut ketentuan tatip di DPRD kan tidak bisa berdiri sendiri. Karena fraksi itu bisa berdiri sendiri ketika jumlah kursinya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD-nya. Gitu. Waktu itu kita 3 kursi, P3 ya. Kebetulan alhamdulillah saya terpilih dengan suara yang cukup baik, cukup banyak. Dan kemudian alhamdulillah saya diamanahkan oleh teman-teman dari 4 partai bergabung sebagai ketua fraksi selama 1 periode itu 5 tahun. Alhamdulillah. Dan saat itu posisi di partai sebagai sekretaris DPC P3 Kota Bogor. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saat itu juga kita berjuang sekuat tenaga, walaupun 3 kursi, kita bisa alhamdulillah menghasilkan 1 anggota DPR RI. Perjuangan itu. Dan dulu Pak Ketua Umum sebelumnya ya, Pak Surya Damali dulu. Pak Surya ya, Pak Surya sebelum Damali. Pak Harso ya. Ya. Alhamdulillah juga melahirkan, walaupun 3 kursi, melahirkan 1 kursi DPRD Provinsi. Saat itu ya. Jadi luar biasa sebenarnya suara, cuma memang saat itu dengan berbagai macam dinamika ya. Nasional sampai ke tingkat daerah, sehingga membuat kita kemarin ya agak jauh turun dari 7. Terakhirnya 7 sebelum saya di Bogor ada 7 kursi sudah P3. Begitu saya masuk Bogor, turun tinggal 3 kursi, saya dicalonkan, alhamdulillah bisa bertahan walaupun sisa hilang 4 itu dapat 3 kursi. Tapi alhamdulillah kita ini mendapatkan efek dari DPR RI dan DPR provinsinya saat itu. Alhamdulillah kita berjuang lagi. Saya berjuang lagi di dalam 5 tahun perjuangan menjadi ketua fraksi gabungan itu. Kemudian di pemilu 2014, alhamdulillah perjuangan kita juga menghasilkan sesuatu yang membanggakan lah. Bisa kemudian naik signifikan saat itu. Dari 3 kursi kita menjadi 5 kursi. Alhamdulillah. Dan di dapil saya termasuk yang paling banyak kemarin kursinya yang suaranya, yang hasilnya menghasilkan kursi. Hampir 2 kursi di dapil saya saat itu. Dengan yang kita lakukan saat itu. Nah itu mungkin yang pengalaman di partai. Kemudian itu juga berimbas kepada kegiatan aktivitas saya di organisasi lain. Di mana aja, Kang? Kebetulan di Bogor ini kan gini Mas, saya ada membangun sebuah sekolah yayasan. Oh, apa namanya, Kang? Yayasannya itu namanya Yayasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Nah, Yayasan Ibnu Hajar ini sebenarnya nama kakek saya. Ini nama kakek diabadikan. Meninggalnya dulu Pak Andi Ibnu Hajar ini, keluarga besar saya kan Andi semua nih. Andi Ibnu Hajar ini diabadikan nama yayasan. Kemudian sekolahnya waktu itu ada sekolah SMP, SMA, SMK. Namanya Taruna. Kita rubah dulu, kita take over, ada sekolah lama dulu namanya Sekolah Ganesha. Kemudian kita ambil alih, kita rubah namanya jadi Sekolah Taruna Andiga. Nah, Andiganya itu karena nama besar almarhum Bapak, Pak Andi Galip tuh. Nah, beliau itu Bapak putra dari Pak Andi Galip. Saya putra nomor 2 ya. Oke. Kebetulan di DPP partai ya, jabatan beliau dulu waktu di P3 ya. Ini ketua DPP bidang hukum. Jadi turun ke anaknya. Cuma saya bukan karena dikatrol dari alam ya. Saya berjuang Bapak dari bawah. Bapak beliau kebetulan juga kan terakhir waktu meninggal 2016 kan tercatat sebagai anggota DPR RI Komisi 1 dari P3. Dan Bapak pernah menteri kan Pak Andi Galip? Sulsel 2, Sulsel 1 beliau. Pak Andi Galip itu terakhir menteri. Terakhir ya Jaksa Agung. Jaksa Republik Agung Indonesia Jaksa ya. Agung, Ya, di zaman reformasi ya Presiden Habibie itu. Ya. Nah, ketika beliau pensiun kan terus kemudian beliau berkiprah di P3. Alhamdulillah juga beliau tokoh juga di P3 karena 2 kali juga alhamdulillah beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Dapilnya cuma di Sulawesi Selatan karena beliau kan dulu pernah wakil gubernur di sana. Pernah bupati, pernah wali kota zaman dulu kan ya tentara boleh difungsikan ya Mas. Jadi beliau dapil sana dan saya berjuang di kampungnya orang Sunda nih. Tapi alhamdulillah yang saya lakukan yang kemudian saya ke masyarakat cukup saya turun ke bawah kemudian sambil ngelola sebuah yayasan tadi sebenarnya saya ingin memperkuat sebenarnya basis sekolah ini pendidikan. Dan Akang sudah di dapil ini sudah cukup lama kan? Cukup lama ya. Dari awal itu memang di dapil Bogor, ini. sambil ngelola yayasan ini gitu. Makanya saya bertekad masuk jadi anggota DPR itu tujuannya satu. Apa, Kang? Hanya ingin memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, gitu. Oh, di sana kondisi pendidikannya kurang? Pendidikan kemarin agak ya saya pikir kan ini sekolah yang kita ambil alih ini kan kita take over ini kan juga dulu pernah sekolah favorit lah. Di penghujungnya agak menurun drastis jauh dan terus kita ambil alih, take over, kita rubah nama jadi Taruna Andiga itu. Dan kita lihat memang gimana kualitas pendidikan mau maju. Kalau kemudian dari sisi pelayanan dari pemerintahnya, yang kemudian kontribusi dari pemerintahnya, keberpihakan pemerintah terhadap sekolah swastanya itu juga saya pikir masih minim kemarin. Makanya saya berjuang di situ. Makanya saat saya terpilih jadi anggota DPRD, alhamdulillah 10 tahun itu saya nggak pernah pindah-pindah komisi Mas, di Komisi D aja. Komisi D itu kan mitranya ya kesehatan rakyat ya, salah satu dinas pendidikan. Dinas Kesehatan. Jadi di situ saya concern. Alhamdulillah dari perjalanan 10 tahun jadi anggota DPRD, ikut juga nih meningkatkan kualitas sekolah yang saya kelola ini. Gitu. Karena kan kalau studi banding saya minta, kita ke sekolah yang favorit, sekolah yang
terbaik, sekolah yang berkualitas. Jadi bisa benchmark ya. Ya, benchmark. Alhamdulillah itu kita bawa ke situ dan itu juga umumnya untuk Kota Bogor ya. Saya nggak bicara, kebetulan kan kita punya sebuah sekolah itu. Kang Itu sebenarnya tekadnya itu sebenarnya kemarin itu jadi anggota dewan. Jadi saya senangnya gini Kang, Iya. orang itu katanya ya salah satu pilihan ideal menjadi politisi itu harus punya keresahan. Iya, iya. Iya kan, maksudnya ada yang diperjuangkan. Iya. Nah, Kang Andi punya itu dan ya, saya senang gitu. Berarti memang nggak ujuk-ujuk. Nggak Ya. ujuk-ujuk, Dan ini bisa semacam mereduksi stigma negatif orang. Misalnya orang duduk di DPR tuh ansih kepengen nyari jabatan, kekuasaan dan seterusnya. Ini ada yang diperjuangkan. Iya. Kang, sedikit Kang soal profil Akang. Akang tuh ketua DPP bidang organisasi dan hukum ya? Hukum dan lembaga advokasi hukum. Nah itu tugasnya apa aja sih Kang? Ya kebetulan kan memang kalau bicara internal ya, ya ini kan pasca setiap ada kepemimpinan itu kan biasanya kan dalam satu kepemimpinan di periode-periode sebelumnya ada masalah-masalah dinamika Masalah-masalah internal, hukum, ya, ya, masalah hukum terjadi. Oh, Akang yang representasi Karena dari kebetulan tim kita kan hukumnya. sebagai bidang hukum adalah kuasa hukumnya DPP juga. Kuasa hukum jadi. Oh, Jadi ketika ada persoalan-persoalan hukum, baik itu internal maupun eksternal, pasti kuasa hukumnya diberikan kepada kami. hukum dan lembaga ya. Lembaga dan teman-teman di LBH itu. Jadi sampai sekarang kan juga masih banyak bergulir nih yang Iya ya, soal hasil-hasil PAW apa PAW segala itu macam di tugas Akang. Ya, tugas Tangan kita di. itulah yang kita tangani. Termasuk karena Pak Ketua Umum, beliau selalu menyampaikan Bang Andi, sekaligus kalau bisa kerja-kerja bidang hukum itu ada berkaitan dengan kerja-kerja elektoral. Alhamdulillah itu kita lakukan, Mas. Kemarin itu kita banyak kedatangan tamu tuh. Jadi yang kayak pro bono gitu ya. Ya masyarakat datang ke, kan saya buka posko waktu itu di kantor di DPP itu. Posko pelayanan misalnya dulu waktu marak dengan pinjaman online itu. Wah, itu hampir tiap hari masyarakat datang itu. Kita expose di media, kami siap membantu masyarakat. Dan ke depan jangan-jangan akan lebih banyak. Lebih banyak, Mas. Dan itu di daerah kita tangani hal yang sama. Perkara-perkara maupun internal maupun eksternal terhadap masyarakat yang perlu kita advokasi. Jadi banyak tuh. Ini jangan-jangan sebenarnya ini loh Kang, Ya. potensi ya Kang. Potensi sekali. Kan misalnya ketua DPC Cirebon tuh Kang siapa namanya? Ketua DPC Cirebon Yang itu Kang sekarang Dodi. Dewa apa Kang kabupaten? Dodi. Heeh. Yang kabupaten ya? Kang Dodi kan dokter. Dokter ya. Kan bikin rumah sehat ada 5, terus bikin kartu sehat ada 8.000 kan. Jadi untuk orang kalau program mau kampanye kesana dia nih. cuma 15.000 Iya. kalau mau ke dokter. Ikut ya. Nah kalau Akang mungkin bisa tuh Kang ya. Iya, bantuan jadi hukum saya dan alhamdulillah lain-lain. makanya dulu juga sekaligus saya memperjuangkan sebenarnya untuk pendidikan. Saya kebetulan latar belakang bidang hukum. Saat saya jadi caleg pertama tuh DPRD, ya saya advokasi ke masyarakat. Saat itu ada kejadian di Kota Bogor tuh yang lagi dulu belum ada media sosial seperti sekarang kan. Soalnya itu viral kalau diberitakan. Yang dibunuh kemudian tidak terungkap segala macam itu kita bantu advokasi kita ke masyarakat. Termasuk masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tuh banyak sekali ternyata Mas. Iya. Setelah kita turun ke bawah. Ya kita bantu juga pelayanan hukum, advokasi hukum pada mereka gitu. Saya tuh ini ya sering terngiang ya Pak Mardiono tuh suka bilang Iya. P3 tuh harusnya bisa jadi pelayan umat Betul, gitu ya, betul, dengan betul. beragam masalah umat gitu Iya, ya kan. iya, betul. Oke. Itu kita Kang. lakukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kang, sekarang saya mau nanya soal ini Kang. Iya. Mulai masuk ke dapil gitu ya. Ya, ya. Kalau dapil Akang itu di sana itu apa ininya Kang? Keresahannya di dapil. Tadi soal pendidikan Iya. ternyata mereka Jadi, ini apalagi Kang? Saya kalau bicara konteks Kota Bogor dulu ya, baru nanti kita ke Cianjur. Karena beda tuh Kang Ya, ya beda sekali. kebutuhannya. Kota Bogor itu kan hanya 6 kecamatan. Oh, oke. Kabupaten Cianjur itu ada 32 kecamatan. Ini dengan berbagai ragam dinamika yang sangat jauh berbeda sebenarnya. Besar ya? kehidupannya. Besar. 32 kecamatan. 32 kecamatan. Ada namanya satu kecamatan itu kita daya jangkau dari kota Cianjur itu 8 jam Mas sampai ke titik itu. Kecamatan Naringgul tuh perbatasan sama tempat wisatanya Kawah Putih itu Bandung Barat. Oke. Nembusnya situ tuh. Oh. Saya udah sampai ke situ. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, maksud saya terkait tadi apa yang disampaikan Mas Imam tuh soal apa namanya persoalan yang terjadi ya. Jadi memang kalau di Kota Bogor, saya pernah jadi anggota DPRD di Kota Bogor. Problemnya dari zaman Pak Wali Kota pertama saya dulu kan Pak Diani namanya, sekarang Bima Arya ya. Itu sama tuh keluhannya selalu kalau kita diskusi. Mas Andi, Bang Andi, Kang Andi gitu. Kalau Bro, kalau Bima kan Bro, ini gimana ya? Saya selalu diskusi ini masukan masyarakat. Kok ini masih susah, mau berobat susah. Rumah sakit padahal kita udah anggarkan RSUD itu besar, lagi direnovasi segala macam. Tapi di bawah ini gimana Bro saya bilang? Infrastruktur. Nah, keluhannya sama Mas. Jadi mereka bilang bahwa kita ini Bro bantuan dari pusatnya yang sangat minim. Oh ya. Nah, dana gelontoran mungkin dari PBN ya yang sangat minim ke Kota Bogor. Sementara beliau bilang
kebutuhannya banyak, ibaratnya kuenya kecil. Nah inilah salah satu concern saya juga, karena saya juga banyak setelah berapa tahun ini kan saya juga turun ke bawah mendengar masukan masyarakat. Masih banyak sekali masih itu persoalan-persoalan terjadi ya. Mohon maaf, misalnya masalah infrastruktur lah. Ada satu kelurahan namanya Kelurahan Paledang tuh. Itu kan kalau turun ke wilayah itu kan turunnya begini tuh. Itu Curam sekali. bayangkan aja di situ masyarakat yang sakit apalagi yang meninggal itu ngurusnya susah. Wah, iya. Udah diusulin berkali-kali ke pemerintah kota nggak direalisasikan. Jembatan aja, jembatan yang memang udah dari tahun ke tahun itu nggak bisa direalisasikan. Jadi itu di kayak Itu salah satu ternyata juga usut punya usut kan ada harusnya ada keberpihakan juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah. Karena APBD-nya yang terbatas tadi, APBD-nya mungkin terbatas, kemudian kebutuhannya banyak. Gitu. Itu yang persoalan yang saya tangkap di itu Bogor. Kota Bogor. Ya. Oke, kalau Cianjur kan? Kalau Cianjur sebenarnya tadi juga saya ada pertanyaan dari beberapa teman-teman soal DTKS itu. Jadi saya tadi, bukan tadi ya, kemarin-kemarin sempat diskusi lah. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau menurut yang saya tangkap itu, mereka nggak mau juga dibilang warga Cianjur miskin, nggak juga. Jadi juga, ternyata begini, setelah saya juga dapat turun ke bawah melihat kondisi yang ada, ini subsidi pupuk juga kan ternyata banyak yang dipotong, Mas. Yang tadinya alokasinya harusnya sekian, dan kebetulan di Cianjur itu lebih dominan petaninya itu petani penggarap, bukan yang punya lahan. Kang, aku potong dikit. Nih biar yang nonton dapat konteks ya. Kita tuh punya data 68% atau 1.541.424. Jadi 1.500.000 orang di Cianjur itu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS gitu ya. Merupakan penerima bantuan warga tidak mampu dari total penduduknya 2,2 juta. Jadi dari 2,2 1,5 yang masuk gitu ya. Ternyata di lapangan nggak kayak gitu, nggak sesederhana itu kan. Oke, lanjut Kang. Nah jadi ya tadi harapan saya tentunya nanti kepada mereka-mereka yang setelah saya kemudian menemui mereka juga sebagian ya. Keluhan mereka adalah petani itu, Mas, memang harus dibantu lah subsidi pupuk, untuk beli pupuknya itu. Karena memang itu kemarin sebenarnya udah diwacanakan oleh pemerintah katanya ada sebesar sekian, ternyata kan prakteknya tidak seperti itu. Dan ini kan harus kita cek lebih detail masalahnya begitu. Dan itu bisa dilakukan oleh anggota dewan. Mereka ini itu tadi petani penggarap bukan yang langsung punya sawah. Jadi kadang-kadang bantuan subsidi pupuknya itu masuknya ke yang punya lahannya kan, bukan ke petaninya, bukan penggarap. Itu problemnya. Jadi ya petani ya hidupnya gitu-gitu aja, hanya digaji, dibayar sesuai dengan yang dia bisa dapat. Tapi untuk memakmurkan mereka ini kan tugas-tugas kita sebagai pemerintah, tugas negara, memakmurkan petani kita itu. Dan kalau duduk suara bisa lebih nyaring ya Kang ya, karena levelnya lebih tinggi. Akan itu yang nanti akan saya rasa itu akan kita perjuangkan. Termasuk ya banyak juga masalah-masalah infrastruktur pondok pesantren. Nah, sebelum ke infrastruktur pondok pesantren, saya cuma mau cerita kenapa itu menjadi ironi karena ini lumbung padi nasional. Itu. Tapi kok orangnya dalam tanda petik dianggap miskin gitu kan Kang ya. Gitu. Sekarang lanjut Kak, pondok pesantren. Ayo Kang. Ya, pondok pesantren juga ya kebetulan kan di P3 kita sudah menyampaikan ya termasuk masalah UMKM juga itu masalah lapangan pekerjaan. Juga saya sampaikan bahwa insya Allah kalau warga masyarakat ikut mungkin mendukung kami, kemudian ikut mendukung P3 tentunya ya kan. Kami sudah menyampaikan program-program ini kepada yang kita usung, salah satunya adalah calon presiden yang kita usung, Pak Ganjar Mahfud. Nah program ini soal akan direalisasikan di situ nanti. Jadi sementara kan masyarakat kadang-kadang kan maunya kan, ya sekarang apa nih Kang Andi gitu. Ya sekarang yang kita bisa lakukan ayo, saya juga banyak program-program Pak, yang memang saya sampaikan kepada mereka. Kalau kata orang Sunda, tong nunggu Pak Andi jadi dewan heula. Ayeuna ge Pak Andi bisa ngerjain apa sok apa yang dibutuhin. Nah, Pak Andi punya teman di pusat, punya teman di provinsi, punya teman di DPR kabupatennya misalnya. Ini kan bisa kita kolaborasikan. Sebenarnya bisa dikerjain itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang up to date memang harus kita tindak lanjuti, Mas. Jadi kita nih saya selalu menyampaikan bukan hanya sebagai caleg, tapi kita nih karena udah punya pengalaman juga, ya apapun yang sekarang masyarakat butuhkan, selama itu bisa kita atasi sekarang, kita atasi sekarang, nggak usah nunggu nanti di pemilihan dan itu saya bilang gitu. Saya selalu menyampaikan edukasi ke masyarakat gitu. Dan biasanya itu nanti insya Allah bisa terkonversi dalam dukungan ya insya Allah. Itulah itu. Karena masyarakat merasa terbantu bahkan sebelum Akang menjadi anggota dewan. Saya banyak sekali alhamdulillah itu ada tim kebetulan yang ngurusin masalah BPJS-nya, KIS, KIP, ya PKH lansia itu tim kita ada sampai situ Mas. Jadi RW pun kadang-kadang lurah itu nggak sanggup ngurusin. Alhamdulillah kita bantu masyarakat kita. Saya datang kadang-kadang door to door ke rumah tanya mereka Mas. Ternyata karena memang kurang proaktif aja dari unsur tokoh masyarakat setempat membantu mereka. Padahal kalau kita urus itu sebenarnya nggak ada biaya juga kan.
Ya kita hanya membantu karena ada akses gitu ya, langsung selesai. Kita Menjembatani aja sebenarnya udah bisa membantu ya, itu masyarakat. kan sebenarnya salah satu program yang harus kita sampaikan kepada mereka ini. Gak usah nunggu kita nanti terpilih baru kita kerjain begini-begini. Padahal itu ada caranya. Dan Akang dengan lega hati mau ya membantu masyarakat. Alhamdulillah mau. Hampir tiap hari tuh hampir 100 orang kita bantu tuh. Yang bermasalah BPJS-nya, PKH lansianya. Khususnya kita yang utamain yang udah yang lansia, lanjut usia. Dan ini kalau nanti insya Allah akan jadi juga akan tetap pasti akan kita lebih, karena punya akses yang lebih besar lagi, pasti kewenangan itu akan lebih besar kan, insya Allah lebih besar lagi harus kita kontribusi. Ini komitmen Kang ASW ya? Komitmen saya kepada masyarakat. Ini mohon dicatat nih teman-teman di Dapil ya. Jadi beliau nih berkomitmen nanti kalau jadi pun insya Allah akan tetap bisa dihubungi. Terus, dan harus lebih meningkat. Nggak pernah saya paling gampang komunikasi orangnya. Orang pun tahu itu. Kecuali saya tidur, saya bilang kalau saya tidur nanti pagi subuh saya baca pasti saya balas. Kan ada tuh Kang, masyarakat tuh kadang-kadang kan menilai, sekarang aja lagi jadi caleg gitu. Nanti kalau jadi suka lupa, insya Allah enggak Kang? Saya 2 periode jadi anggota DPRD, pengalaman juga dan udah pernah lah ngurusin masyarakat. Jadi hafal lah sangat. Dan memang terbuka. Ada panggilan ya Kang? Ya, jadi suka memang. Gitu ya. Jadi gini juga, itu kan salah satu yang membuat saya juga istiqomah ya di P3. Saya itu selalu terngiang-ngiang apa yang disampaikan wasiat almarhum ke bapak saya. Bapak saya ini kan meninggal kemarin 2016, almarhum Pandi Galip nih. Masih tercatat sebagai anggota Komisi 1 loh, DPR RI dari fraksi P3. Dia hanya selalu mengingatkan kepada saya, "Nak, lanjutkan perjuangan ini, itu sakit tuh." Ya. Kamu ibadah di sini, di partai ini. Nggak ada lagi yang mikirin partai ini, karena ini warisannya para ulama kita. Gitu, saya sampai kadang-kadang nyampein ke masyarakat begitu. Saya sampai ini terharu gitu. Dan itu tidak semua mikir begitu. Jadi saya bilang ke masyarakat, saya mau ibadah. Jadi nggak pernah ada yang lain. Saya bilang saya mau ibadah, sok. Saya bilang ke ibu-ibu kadang-kadang saya sampein, kebetulan kan istri ini saya suruh maju juga nih. Padahal di dapil saya yang kemarin, karena kemarin 5 tahun kosong saya nggak ada ini Mas, mohon maaf. Yang sudah saya perjuangkan tuh banyak yang hilang ternyata. DPRD kan? Iya, bukan program yang sudah saya dulu kan saya 10 tahun. Jadi, itu banyak program yang kemaslahatan untuk masyarakat kita tuh berkurang, hilang. Ya, contoh, saya pernah mendorong peraturan daerah tuh, harusnya sudah jalan, sekarang hilang. Ya wajib hukumnya misalnya, saya kan punya sekolah, ada contoh. Sekolah saya itu alhamdulillah nggak pernah ada tawuran, nggak pernah narkoba, seks bebas tuh nggak ada sekolah saya. Begitu ada kita langsung pecat, dikeluarkan. Apa yang saya lakukan di situ ya tadi memperkuat pelajaran ilmu agama yang akhlaknya itu. Nah itu dulu perda itu pernah saya realisasikan di zaman saya Mas, itu hilang. Kemudian guru ngaji, dulu saya perjuangkan tuh dari perda Diniyah Takmiliyah. Dapat apa guru ngaji? BOP guru ngaji yang di kampung-kampung itu dapat. Saya yakinkan pemerintah saat itu bisa dialokasikan ke sana. Ternyata hilang ini. Nih, saya mau memperkuat statement Kang. Betul. Ada data Kang, di Bogor itu ada peningkatan pernikahan dini. Ya itu tadi kan? Sebabnya itu. Kang juga udah baca nih pasti ya. 2021 aja ada, terus tawuran juga tinggi. Tawuran tinggi. Ya, 45 kasus, 2022 92 kasus. Dan sampai tewas dan seterusnya ya. Betul. Dan pendidikan itu kuncinya ya Kang? Kuncinya pendidikan akhlak itu agama. Jadi pendidikan akhlak yang harus jalan, salah satunya bantuan guru ngaji, itu kan memperkuat itu ya Kang? Akhlak yang mereka setelah sekolah reguler kan ada sekolah non regulernya di wilayah di kampung di Biawak banyak Mas sekolah-sekolah diniyah yang ngajinya masih swadaya, guru ngajinya kasihan. Padahal mereka tuh ngajarin akhlak tuh yang masih usia dini itu kasihan Mas. Itulah bekalnya dari situ sebenarnya. Pupuknya dari situ. Kadang-kadang ironis ya Kang. Iya. Ini saya pribadi ya, saya bukan orang bersuku Sunda. Tapi saya menilai kadang-kadang secara sederhana saudara-saudara kita di Jawa Barat dan di Sumatera Barat tuh kan biasanya religius ya. Betul. Jadi ternyata ada masalah ini juga masalah ini Berarti krusial, kan mungkin ada yang harus diperkuat gitu. Harus diperkuat. Ya. Kang, satu lagi Kang, soal dapil. Kita kok ngelihat potensi pariwisata di sana sebenarnya besar Kang. Cianjur ya. Cianjur. Cianjur Bogor. Bogor sih udah maju lah kalau wisata. Kalau Cianjur gitu Kang. Destinasi juga. Akang lihatnya gimana Kang? Ya, jadi gini. Destinasi wisata di Cianjur itu sebenarnya ada potensi semacam laut ya atau pantai itu ada tapi jauh memang. Oke. Di Sindang Barang tuh. Di Sindang Barang itu kecamatan Sindang Barang itu dari kota Cianjurnya 4-5 jam sampai situ jangkauannya. Sekarang sih infrastruktur di zaman sebelumnya sih agak kurang bagus. Sekarang alhamdulillah kemarin saya turun 2 kali bagus. Nah, tinggal mungkin penataan wilayah itunya tuh tadi pariwisatanya itu. Mungkin tapi ini kan jauh ya dari jangkaunya. Mungkin perlu semacam
kerjasama lah, bermitra. Kalau saya lihat kemarin pemerintah yang masih ngelola, kayaknya nggak jalan juga. Kemarin lihat kumuh. Dulu waktu saya datang agak bagus, kemarin saya datang lagi udah kumuh. Jadi kayak nggak terawat. Seringkali jangan-jangan keterlibatan swasta dibutuhkan. Dibutuhkan, keterlibatan swasta itu penting. Itu saya pikir itu salah satu. Kemudian promosi mungkin ya, kadang-kadang kan pantai banyak, mungkin terlalu jauh ke sana. Kalau saya lihat wisata pantai yang Sindang Barang itu bagus, karena di sana bukan isu ya, orang sana bilang tuh dari pantai Sindang Barang itu kelihatan Australia gitu. Memang, tapi itu Australia kan jauh juga kan kelihatan. Itu orang situ gitu, stigmanya tuh ini Australia udah dekat kelihatan dari sini. Iya. Itu itunya ya, joke-nya ya. Satu ya, sebenarnya itu ada lagi danau, ada lagi yang sekarang lagi berkembang tuh yang kawasan wisata Pinus itu. Sama Jangari itu yang danau. Jadi mereka punya gunung, punya danau, punya pantai. Sebenarnya lengkap ya lengkap ya. Cuma tadi masalahnya tadi infrastruktur, kemudian mungkin dari sisi promosi dan mungkin daya jangkau juga sih Mas ya. Mungkin kalau pantainya ada di sekitar lebih dekat ke sana, masyarakat lebih cenderung ke sana gitu. Jadi saya mendorong nih teman-teman di dapilnya Kang Eswe ini. Kalau besok mencoblos harus pilih orang yang fighter. Yang petarung gitu. Insya Allah kita petarung. Iya kan Bang? Ya kan harus memperjuangkan. Sayang nih potensi wilayahnya bagus, tapi kalau nggak ada yang berteriak kan nggak jalan. Nggak jalan Mas. Saya makanya gini juga, saya juga selain saya turun nih sosialisasi, begitu ada temuan-temuan yang memang harus pemerintah bersikap, saya naikin media. Iya. Sampai saya hubungin juga tuh pemerintahnya, bro ini beresin nih, longsor tuh, kebakaran tuh, ini gitu. Itu media kita perkuat juga. Jadi mereka atensi tuh. Kadang-kadang lebih cepat saya daripada anggota dewan yang duduk sekarang tuh kerjanya. Mohon maaf aja boleh. Iya misalnya yang longsor itu kadang-kadang cepat kita, karena kan kita mitra teman-teman 10 tahun itu kan dekat semua kita. Nih Akang bagus nih, tiba-tiba bilang longsor. Iya. Karena Cianjur, kemudian Bogor itu punya potensi longsor atau pergerakan tanah kalau bahasa teoritisnya itu harus diwaspadai itu Kang. Iya, benar. Makanya di titik-titik yang saya agak sedikit hafal ya, karena dulu waktu saya Dewan 10 periode itu banyak sekali bantuan aspirasi saya ke wilayah-wilayah longsor. Iya. Karena memang ya masalah-masalah longsor itu ya klasik lah dari dulu. Kalau kita nggak kemudian pemerintah dengan, mohon maaf ya tanda kutip oknum itu kan kadang-kadang dari infrastruktur yang dibikin dari longsor itu ya turapnya, ya penunjang-penunjang longsor itu kadang-kadang ya gitulah. Dipotong-potong, dimarah-marah sehingga kualitas dari longsor itu karena memang dibikin longsor terus. Jadi anggaran masuk terus. Nah, itulah perlu sedikit. Mungkin kita ngingetin aja ya Kang. Di Undang-Undang Tipikor itu, hukuman terberat hukuman mati itu salah satu syaratnya kan kalau mengkorupsi dana ini ya Kang, dana bencana. Dana bencana itu. Saya selalu ingatkan juga tuh Mas kepada masyarakat, termasuk orang-orang yang kadang kerja di situ setelah saya aspirasinya masuk saya awasin. Nah, itu kualitasnya jangan main. Itu juga salah satu kadang-kadang jadi masalah, sumber masalah kita di wilayah itu di Bogor yang longsor itu begitu. Wah, untung Akang udah berpengalaman ya, jadi tahu celah-celahnya. Tahu saya. Ini yang saya berharap Akang tuh bisa menjalankan fungsi itu Kang, karena Akang ngerti hukum, pernah di DPRD dan harusnya bisa menjadi anggota dewan yang banyak membantu masyarakat itu. Insya Allah. Kang, kalau ngelihat Jabar 3, apa cita-cita Akang 5 tahun ke depan? Kira-kira apa yang mau Akang, ya kalau janjikan terlalu muluk, kira-kira apa bayangan Akang? Ya, jadi gini, apa yang mau dilakukan? Tadi seperti yang juga saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa saya nyampaikan edukasi kepada masyarakat, bahwa saya datang ke sini bukan hanya sebagai caleg. Jadi kalau caleg kan nunggu dipilih baru kerja. Emang enggak Bu, sekali lagi sekarang apapun yang terjadi Pak RW, Pak DKM, Pak Ibu Majelis Taklim, ibu-ibu, apa yang harus dibutuhkan sekarang. Itu saya kerjain, Pak. Jadi nggak ada yang saya tunda-tunda, yang hari itu bisa saya urus. Itu yang tadi, contoh itu saya laksanakan. Dan itu sangat membantu saya. Jadi begitu misalnya saya datang ke satu tempat yang belum kenal saya. Begitu kita bicara, kita kenalin siapa kita, segala macam. Terus kemudian tiba-tiba ada keluhan. 1-2 orang aja kita atasi hari itu, detik itu bisa kita atasi. Sebenarnya kan itu kan tinggal goodwill kita. Ya soal BPJS, itu kan punya pemerintah. Nah, kalau kita punya akses kan, apa ini buat bayar? Nggak boleh. Sampai saya bilang RW pun RT, lurah apalagi nggak boleh mut-mut iuran begitu. Kadang-kadang RW-nya saya kasih pelajaran malah situ pembelajaran. Diurus nih Pak RW warganya. Gimana sih masa Pak RW ini sendiri punya warga begini nggak tahu bermasalah BPJS-nya, PK lansia juga bermasalah. Wah, saya senang sampai banget. begitu Mas saya urus. Itu Kang. Saya tuh nih saya pribadi ya Kang ya. Saya tuh kadang-kadang kepikiran, kok bisa ya di Indonesia orang bisa kelaparan. Iya itu. Kan
logikanya itu kan ada RT, Iya, ada ada RW, itu. ada lurah setempat ya. Iya, betul. Berarti kan mereka selama ini mungkin belum optimal ya. Belum optimal, Mas. Buku orang-orang kayak Akang yang mau tuh istilahnya pecut-pecutin. Kadang-kadang pecut juga itu RW-nya, mohon maaf RT, kadang saya marahin juga. Ini gimana sih Pak RT ikut turun? Kadang saya bawa turun juga lihat rumah-rumah yang saya datangi. Ada tuh di media saya ada itu. Karena Jadi kalau memang harus proaktif. Bayangin Mas, ada misalnya ibu lansia tuh, tinggal sebatang kara ada tuh deket tempat saya itu. Saya baru kaget kemarin lihat tuh, ini nggak ada yang ngurusin, mau sakit gimana nih? Ininya mati, BPJS-nya nggak aktif, nggak bisa dipakai. Nah, RW sendiri, RT nggak tahu itu, nggak punya ininya mati. Tiba-tiba dia sakit, dia kenapa-napa, siapa tanggung jawab, tinggal sendiri begitu. Harus dibantu. Nah, itu sampai alhamdulillah membantu RW juga tuh. Karena RW sendiri nggak bisa ngatasin. Akhirnya yang tadinya mungkin masyarakat melihat, karena tadinya lihat banyak begini, akhirnya antusias. Kadang-kadang butuh trigger ya Kang. Trigger itu tadi. Itu kan salah satu yang harus kita lakukan juga, terobosan-terobosan begitu. Makanya tuh Kang, saya tuh salah satu yang simpati sama P3 tuh karena platformnya itu nomor satu ibadah. Itu prinsip itu yang alhamdulillah. Sesuai dengan ayah Akang ya. Ibadah, nasihatnya kan ibadah gitu. aja, udah gitu. Terus satu lagi beliau kasih tahu kalau ada yang nanya sholatmu ngadep kemana katanya. Biar gampang. Iya. Pak Andi Gali itu orangnya belak-belakan. Dan beliau kan, waduh luar biasa lah. Dan dia terbuka itu. Orangnya Orangnya open terbuka, banget ya. beliau. Mau jabat dubes, jabat ini nggak pernah dia. Itu saya banyak ambil contoh dari beliau. Terbuka untuk komunikasi apapun. Dengan siapapun dia komunikasi itu. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya Kang, dan amal jariah beliau senantiasa mendampingi. Kang, sekarang saya mau pertanyaan cepat Kang. Boleh, siap. Nah, ini lucu-lucuan aja Kang, jangan serius-serius Kang. Iya, Tadi kita udah serius Udah Kang. serius Udah nih. serius. Ya. Akang pilih kerjasama atau kompetisi? Kerjasama lah. Kerjasama. Nah, Berpikir kritis atau kreatif? kalau boleh dua-duanya, sebenarnya dua-duanya cocok. Karena dua-duanya butuh. Betul, dua-duanya. Kritis penting, kreatif juga penting. penting, ya. Oke, boleh. Pilih punya pengetahuan atau keterampilan? Lebih kepada pengetahuan ya. Pengetahuan. Karena kita udah punya pengetahuan kan insya Allah juga bisa terampil tuh dari pengetahuan itu. Betul. Ya. Bekerja keras atau bekerja cerdas? Bekerja cerdas. Lebih terbiasa melakukan perencanaan atau mengikuti alur? Saya Fleksibel? lebih banyak alur ya, karena di alur itu tiba-tiba rencana berubah kan. Itu. Jadi orang lapangan ya. Orang lapangan. Ya. Menyembunyikan perasaan atau mengungkapkan perasaan secara Lebih terbuka? mengungkapkan saya. Lebih mengejar impian atau menyesuaikan kondisi? Menyesuaikan kondisi. Wah, ini politisi harus fleksibel ya. Betul. Bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Dengan tim lah. Kita kan nggak mungkin bisa sukses sendiri ya. Harus dengan bersama-sama. Itu. Luar biasa. Rasanya sih akan lengkap lah. Insya Allah secara karakter baik dan mudah-mudahan nih yang nonton banyak Kang. Alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan yang nonton juga milih. Itu yang penting. Amin. Kang. Ya kan? Ya. Sebaik-baik penonton adalah yang milih. Kang, aku sekarang mau masuk ke segmen terakhir. Namanya Hai Anak Muda. Hai anak muda. Kenapa? Karena kita punya kesadaran anak muda ini 53% dari pemilih, 40%-nya itu pemilih pertama, Kang. Mereka nggak pernah experience memilih. Iya, betul. Tapi kedaulatan ada di tangan mereka nih. Janjian penentu kemenangan adalah teman-teman muda ini. Nama acaranya Hai Anak Muda. Hai anak muda. Jadi Hai Anak Muda titik-titik. Nah, Akang ini boleh menghimbau, kasih nasihat, atau mengajak juga boleh. Misalnya coblos saya boleh aja, karena ini kan masa kampanye Kang. Iya. Monggo nanti Mangga akan arahnya ke sini. Sini ya. Nanti juga mungkin bisa dipotong sama teman-teman Akang atau tim ya, bisa diblas. Mangga Kang, Hai Anak Muda. Saya minum sebentar ya. Anak muda. Biar semangat. Biar semangat. Iya. Mangga Kang, Ya. ASW. Iya. Langsung ya. Langsung Kang. Ya, Assalamualaikum, hai anak muda. Waalaikumsalam. Saya mengajak semua teman-teman anak muda yang ada di Kota Bogor. Ya, ini dapil ya, bicara dapil. Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Karena hari ini ke depan, masa depan kita ini ditentukan oleh kalian semua loh. Ya. Saya mengajak tentunya anak muda semua yang ada di Kota Bogor maupun Kabupaten Cianjur untuk sama-sama berbondong-bondong, yang paling penting datang ke TPS. Itu yang penting tuh, jangan sampai golput. Jadi isi kesempatan itu untuk masa depan kalian ya. Saya selalu menyampaikan kepada siapapun kalau ketemu di masyarakat, dengan termasuk anak muda, bahwa pilih orang-orang yang menurut kalian itu adalah yang memang mampu menjadi jembatan kalian untuk aspirasi kalian. Makanya saya juga dalam proses
kemarin konsolidasi dan silaturahmi kepada masyarakat, menyampaikan juga sebenarnya program-program anak mudanya saya juga punya. Oh, apa aja Kang? Ya saya sempat menyiapkan itu misalnya wifi gratis. Oh, Tuh kayak gitu. Kemudian juga keberpihakan kepada anak muda. Kebetulan kan saya mimpin organisasi kemudaan juga banyak. Dulu waktu saya pernah jadi ketua umum Gerakan Muda Ka'bah tuh banyak sekali program-program kekinian lah yang berkepentingan untuk berpihakan kepada anak muda. Jadi saya pikir anak muda tuh juga harus melek politik, bahwa masa depan mereka tuh bukan hanya ada di pemerintahan. betul. Pemerintah itu kan nggak bisa kerja sendiri, harus bermitra dengan salah satu di pusat, namanya kan ada anggota DPR RI. Nah, salah satu adalah saya yang ditawarkan. Iya. Nah, insya Allah juga saya akan berjuang untuk kepentingan anak-anak muda yang memang hari ini kita harus memberikan ruang yang luas lah kepada mereka untuk bisa berkiprah. Salah satunya makanya saya waktu jadi ketua umum Gerakan Muda Ka'bah ini banyak Mas membawa anak muda dari luar yang di luar dari P3 gitu untuk bergabung di GPK dan kemudian mereka berjuang untuk P3. Itu saat itu saya lakukan. Ya banyak contoh itu. Termasuk ada anak muda kita yang bergabung tuh Mas Aditya Herpapi itu. Oh, nah, iya, itu saya iya. tuh yang ngajak, ini ayo ngajak. lu anak muda bawa sini teman-teman lu. Itu saya juga salah satu yang meyakinkan dia, ayo ke P3 nih gitu. Makanya saya masuk GPK. Jadi tinggal kemudian kita kemas nih. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka? Kalau kemudian kita punya akses, punya kewenangan di dalam berminta dengan pemerintah, nih saya juga jadi jembatan nih, apa yang harus saya perjuangkan nanti buat kepentingan kalian anak muda untuk kita perjuangkan. Menarik. Nah, itu penting. Karena memang kan tidak semua orang yang datang itu hanya berpikir tentang bagaimana anak muda itu gitu. Nah, ini yang saya juga bangun dalam proses saya kemarin turun sampai sekarang. Nah, ini yang memang masing-masing daerah, saya lihat anak muda ini kan masing-masing daerah, masing-masing wilayah, masing-masing kecamatan, kadang-kadang itu kearifan lokalnya beda-beda tuh. Ya, ada yang main game, ya kan, ada yang kemudian tadi saya bilang wifi gitu ya, terus kemudian ada juga itu Mobile Legend macam-macam lah itu. Ya itu yang mereka harus kita bisa siapkan lah program-program itu pada mereka. Intinya itu. Ditambah kan memang hari ini kan tingkat pemilih anak muda tuh dari Gen Z, milenial itu kan tinggi, Mas. Iya. Ya. Makanya kita harus peka. Baik itu saya nanti kan gini. Ini kan yang harus dipikirin juga. Program anak muda itu kan pemerintah juga nggak bisa menyiapkan sendiri. Karena regulasi yang akan dibuat oleh untuk kepentingan anak muda itu kan pasti pemerintah bersama dengan DPR. Kan gitu. Nah, mungkin pemerintah buat kebijakan besar untuk anak muda kan nggak mungkin juga. Harus bersama-sama dengan DPR. Karena kita kan mitra. Kalau di pusat itu DPR RI mungkin dengan pemerintah pusat. Kita bisa kolaborasi dengan DPR provinsi dengan pemerintah provinsi. Dan DPRD kota dengan pemerintah kota Bogor. Nah, ini banyak nih jenjangnya yang bisa kita bangun. Komunikasi dan kerjasamanya. Untuk kepentingan anak muda itu. Saya senangnya tuh Kang Andi nggak hanya menawarkan program, tapi tadi ingin mendengarkan juga Iya, anak muda mendengarkan. maunya apa. Saya dengarkan itu. Karena saya kan kemarin ketua umum Gerakan Muda Ka'bah, sayapnya P3 ini. Gua dulu waktu saya pimpin ini anak muda banyak sekali yang bergabung. Karena Artinya mereka tuh maunya kan dilibatkan mau ya Kang. dilibatkan, yang penting mereka. Nggak mau disuapin doang. Kata orang tuh ya diwongke lah, diorangin loh. Lo anak muda tuh penting gitu buat kita. Diajak masa ya, depan Kang? diajak, dirangkul. Itu yang kadang-kadang kita masih kurang. Tapi insya Allah kita ikutlah dalam itu, dalam konteks itu. Kang SW, terima kasih Siap. sudah hadir dan semoga nanti amanah itu ada di Akang. Amin, amin. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka percaya dengan apa yang disampaikan, pilih Kang ASW atau Kang Andi Surya Wijaya, Jabar 3 nomor urut 1 ya. Kang? Iya. Kota Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Sukses terus Kang, semangat Amin. terus. Siap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan Amin. mudahan. Amin. Dan saya salah satu yang berdoa mudah-mudahan Akang dapat. Makasih, Kang. Makasih, Dan Kang. mudah-mudahan sepanjang menjalankan amanah juga dijaga oleh Allah Baik, Subhanahu wa taala. ya. Meluruskan niatnya yaitu ibadah. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya Mambriano pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.